Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel konten receh. Kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit ada pro dan kontra menggunakan headlamp mini Pro G atau biled atau yang sejenisnya yang LED ya. Jadi kalau untuk yang mini Pro G seperti ini mereknya ICC ya. ICC ini sudah bertahan hampir 1 tahun dan alhamdulillah tidak ada kendala, juga tidak ada penurunan performa. Jadi kenapa saya pakai seperti ini? Karena pertama saya membutuhkan cahaya yang padat dan terang dan tembus di jalan basah. Kemudian pakai yang laser ya. Laser ini untuk yang high beamnya pakai yang laser itu, yang atas itu kan laser. Jadi sudah tidak mengandalkan pantulan reflektor lagi. Terus kemudian kenapa saya sudah tidak memakai yang bohlam bawaan? Ini bohlam bawaan ya. Ini bohlam bawaannya Avanza Barong. Mereknya Philips H4. Philips H4 12342 Premium 60/55 watt. Jadi sebenarnya lampu bawaan ini masih bisa diandalkan lah. Cuman di tengah-tengah tren pakai LED atau yang mini Pro G atau yang biled, ini sekarang kurang bisa di jalan itu kurang terang karena musuhnya memang lebih terang. Jadi kalau teman-teman tetap bertahan pakai lampu bohlam seperti ini, nanti kalau malam hari itu rasanya tuh bertanya-tanya, sebenarnya lampu mobilku tuh nyala apa enggak sih gitu. Karena memang musuhnya tuh sekarang gila-gilaan terangnya. Jadi kalau kita nggak ngimbangi ya kita malah repot sendiri. Cuman kalau misalkan pakai yang mini Pro G seperti ini juga harus ada aturannya. Jangan asal tinggi asal terang, enggak. Justru ini kalau disorot ke tinggi malah sorot lampunya kurang padat. Jadi sorot lampunya itu yang biasa aja. Nah ini misalkan seperti ini mobil ya. Ini misalkan mobil dari lawan arah, jarak misalkan 20 meter dari depan kita, dari lawan arah. Ini kita bikin segini aja. Kita bikin lawan arah cuma kena bagian atas headlampnya aja. Jangan sampai ke kaca atau supir gitu ya. Nanti bisa jadi masalah, bisa jadi ribut karena sangat terang. Dan kalau misalkan lampu seperti ini kan putih warnanya. Kalau misalkan di setel tinggi itu malah nggak bisa tembus di jalan basah. Harus setelan rendah. Jadi kan ada cut off-nya. Kalau ada cut off-nya atau pakai blue lens misalkan ya, pakai blue lens itu lebih padat lagi sinarnya. Ini enggak cuman merek ini aja ya, ini cuman sampel yang saya pakai. Di sini lampu-lampu seperti ini macam-macam mereknya. Ada yang ICC, ada yang iBase, iBright, terus AES, Rayton, Phoenix, dan masih banyak lagi merek-merek yang lainnya. Beli di online banyak. Terus kelebihan lainnya apa? Kalau lampu ini panasnya minta ampun. Jadi di mika headlampnya nanti itu lama-lama menguning dan retak-retak. Jadi menguning retak-retak tuh nggak cuman karena kepanasan ya, nggak cuma kepanasan dari parkir di tempat yang tidak ada atap, tapi juga karena pakai seperti ini. Kalau nggak percaya teman-teman pakai yang seperti ini, terus dibandingkan dengan pakai yang seperti ini, jalan sekitar 5 menit aja. Ini sudah bisa disentuh di bagian mika headlampnya. Jadi mika headlampnya ini panas. Terus kalau ini pakai ini sama sekali nggak panas. Kecuali mungkin teman-teman pakai biled yang besar yang 3,5 in atau yang 3 in itu
baru panas. Karena di sini bagian ini kan ada kipas ini melepas panas, nanti di bawah sana ada lubang untuk buat buang panas. Terus untuk dari segi konsumsi daya, ini jarak dekatnya 55 watt, jarak jauhnya 60 watt gitu ya teman-teman. Terus sedangkan ini jarak dekatnya ini cuman sekitar 38 watt, jarak jauhnya ini sekitar 50 watt. Jadi sudah terlihat ya bedanya, semakin kecil ini dayanya tapi ini cahayanya terang. Di aki juga lebih awet nantinya. Kalau ini memang boros. Kelebihan lainnya ini harganya murah, paling ini berapa, 100.000 dapat 2. Kalau ini kan sekitar satunya 160. Jadi kalau 2 320, bisa kurang bisa lebih. Kalau di online tuh macam-macam ya tokonya ya. Nah itu teman-teman, jadi bebas mau pilih mana, yang penting tetap sopan di jalan, jangan mentang-mentang jalan punya sendiri, itulah nggak benar tuh namanya. Itu ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.